Hadu Asyhadu alla alla ilaha. ilaha illa. Kita ulangi Bu ya. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donitan. Saya sekarang kedatangan tamu yang luar biasa nih, Masya Allah. Ada Ibu Francisca ya, yang baru berapa hari, minggu lalu ya? minggu lalu. Baru minggu lalu bersahadat di Studio Garda Malam Indonesia. Dengan Ibu siapa Bu? Mohon maaf. Ibu Nadra. Ibu Nadra. Juga ada Ibu siapa? Monica. Ibu Monica. Oh, namanya Kristen banget ya. Iya, banget. Ada Nah, ituannya. ceritanya nih ditemani dengan teman-teman Bu Francisca ya dan Ibu Nadra ya, membawa Ibu Monica ke Studio Garda Malam Indonesia. Nih ceritanya gimana nih, Bu Francisca atau Bu Nadra? Bu Nadra aja. Bu Nadra aja. Enggak, aku kan ngelihat Bu Mia ya. Oh, panggilannya Bu Mia. Iya, Bu Ya. Mia baca YouTube-nya. Saya bilang, boleh nggak nih? Ada nih temen saya nih yang mau itu gitu. Oh gitu. Oh, jadi waktu Bu Mia kemarin sadar terus ditayangkan di channel Donitan, Ibu nonton. Aku nonton Kalian berapa nonton. kali itu. Aku udah ituin aku pokoknya aku promosiin. Oh, ya. pasti. Setelah Ibu nonton, Bu Mia bersadar, Ibu hubungin Bu Mia. Aku hubungin, boleh nggak kalau misalnya ada yang mau masuk, saya bilang gitu. Terus kata dia, oh boleh dong gini. Oh ya udah nanti dulu aku ngomongin pelan-pelan dulu ya. Iya. Gitu. Aku ngomongin ke Bu Moni. Bu Moni. Alhamdulillah langsung, saya nggak ada yang aling-aling, langsung dia mau gitu. Oh gitu. Bu Monica ya. Bu Monica Bu aja. Monica aja. Bu Monica ini ceritanya ditawarin sama Bu Nadra gitu atau gimana? Memang niatnya masuk Islam itu udah lama. Dari kapan? Semenjak pisah sama suami. Tahun berapa tuh Bu? Ini 2023. 23. Oh, berarti kira-kira 2 tahun ini ya Bu ya. Tapi sebelum 2023 sih memang udah niat. Oh, Udah. sebelum 2023. Pokoknya rumah tangga itu udah mulai sering nggak akur begitu udah. Oke. Ibu sekarang tinggal sama siapa? Tinggal sama anak. Sama anak. Anak berapa Bu? 3. 3. Semua tiga-tiganya tinggal sama Bu Moni. Iya. Ikut saya semua. Oke. Oh, jadi suaminya pisah. Pergi. Sudah pergi. Terus Bu Moni ini mau masuk Islamnya kenapa? Ngerasa kayak gimana ya? Nggak ikut apa maunya suami itu kita ngikut kan dulu sebenarnya. Awal mulanya kita kan dari kecil kalau ikut orang tua kan kalau Cina kan Buddha. Dari Kalimantan tuh kita ikut Buddha, masuk pindah ke Jakarta. Ada sekitar 8 tahun dia tiba-tiba pindah Kristen. Lalu minggu dia ngajak, ayo ke gereja. Lah, kok ke gereja? Saya bilang, bukannya ke wihara. Udah nggak usah banyak tanya, ikut aja. Dia bilang Orang tua begitu. tuh? Bukan, suami. Suami. Terus? Kalau orang tua nggak pernah maksa. Oke. Mau agama apa. Abang saya kan mualaf juga. Oh, abangnya Bu Moni udah masuk Islam? Udah. Tahun Dia berapa, Bu? itu dia sebelum nikah. Oh, sebelum nikah. Dia mau nikah baru dia mualaf. Oke. Kawin orang Garut. Iya. Dari Terus? situ kita pokoknya nurutin apa maunya dia terus gitu. Saya mikir selama ini saya ngikutin kamu juga nggak pernah dihargain gitu loh. Jadi saya belajar, saya sering lihat YouTube-nya Ustadz pada ceramah Oh, gitu. gitu. Kenapa perempuan selalu
apa sih, dimuliain gitu. Kalau sedangkan di kita kan kita harus nurut loh sama suami. Kalau suami bilang apa gitu, ini bilang apa gitu. Nenek juga pernah ngomong, neneknya dia, udah sih kalau memang dia orang keras, udah ikutin aja maunya dulu. Gitu. Diikutin, ya makin begitu. Memang sih awal mulanya juga saya ada salah, tapi kan salah saya nggak maksudnya itu kalau ituin sih saya nggak kayak dia gitu sampai segitunya. Cuma saya pikir kenapa salah saya harus kamu balas dengan ini gitu. Tapi dia ditanyain nggak mau ngaku sampai dia bilang ke orang tuanya saya yang ngusir dia. Dari situ. Tapi akhirnya Ibu Monik itu berpikiran mau masuk Islamnya kenapa, Bu? Ya karena saya melihat kayaknya di agama Islam wanita dimuliakan. Wanita dimuliakan udah itu. Kalau setiap kali dengar orang sholat apa itu kayaknya tenang banget gitu. Damai, Bu, ya. Akhirnya ini ngomong-ngomong anak-anak Ibu sudah tahu Ibu mau masuk Islam? Yang tahu cuma yang kecil. Yang kecil, yang dua belum tahu. Karena yang dua itu semenjak bapaknya pergi udah jarang komunikasi. Oh gitu. Masih satu rumah. Yang gede tapi nggak satu rumah. Yang gede tinggal di rumah tantenya. Masih satu komplek juga. Nggak, maksudnya itu nggak ada komunikasi lah, nggak banyak tanya gitu. Oke, jadi yang dua anak pertama dan kedua belum tahu, yang paling kecil tahu. Tahu. Reaksi anak gimana, Bu? Yang kecil enggak, malahan ya udah kalau mami menurut keyakinan mami mau masuk Islam nggak apa-apa. Yang anak yang kecil itu sekarang agamanya apa? Belum tahu karena dia kan sekolah juga di Kristen. Kelas berapa? SMK sekarang. Oh, SMK. Nah, enggak ke gereja? Enggak. Karena kan waktu itu kita ke gereja juga karena bapaknya. Loh, kalau Bu Moni sama Bu Nadra ini kenalan apa? Saya waktu itu yang bermasalah dengan semenjak ditinggal suami, saya sempat drop kan. Kayak hampir gila lah kalau mau dibilang. Ketemu sama ibu. Ibu yang di mana, Bu? Di pasar? Enggak, kita tetangga. Tetangga. Ibu ada yang datang. ngasih tahu kalau dia ada masalah, saya deketin. Gitu. Terus Ibu cerita. Gitu. Cerita. Ya, alhamdulillah. Sekarang Ibu ada pekerjaan? Ada. Serabutan. Baik, nggak apa-apa, Bu. Gini ya, jadi yang penting Ibu mau masuk Islamnya itu karena keinginan sendiri. Iya. Ya. Tidak ada paksaan ya? Ada. Bukan ada paksaan dari Bu Nadra? Enggak, malahan ibu masih nanya, kamu yakin? Kamu benar-benar yakin? Iya Bu, saya yakin. Kalau saya nggak yakin, saya nggak langsung jawab. Memang udah lama saya mau masuk Islam itu saya udah cerita ke ibu. Semua ibu bilang, yakinin dulu, maksudnya tuh kuatin ya. Kuatin niatnya dulu. Orang tua masih ada, Bu Moni? Tinggal mama. Tinggal di mana? Mama tinggal sama abang. Di mana? Di Garut. Oh, di Garut, bukan di Bekasi ya? Kan. Sebelumnya Bu Moni ke gereja apa? GBI Season City yang di Jakarta. Oh, yang di Grogol? Iya. Dekat Jembatan Besi ya? Iya. Kok saya tahu ya? Ya iya kok bisa tahu ya kok? Itu kan dari saudaranya juga, dia bisa. Kan sama mantan GBI, Bu. Iya. Season City juga. Iya. Bukan, saya waktu itu bukan di Season City, yang di Horizon. Dia Horizon. GBI banyak. Anak yang cowok juga GBI, tapi GBI-nya di Harapan Indah. Oh, Harapan Indah. Berarti Bu Moni ini ke GBI ini udah lama sebenarnya? Sebelum COVID tahun berapa? Oh, dari sebelum COVID. Sebelum COVID udah sering ke gereja juga pun tiap minggu. Itu pun kalau ajak jalan. Bisa bahasa roh, Bu? Nggak bisa. Belum ikut kursusnya kali. Belum. Kan belum dibaptis. Oh, belum dibaptis. Suami juga belum, cuma ngikut. Nggak tahu dia ikut ke situ dari kemauan apa, saya jadi juga nggak tahu. sebelum ke GBI, Bu Moni ini apa? Buddha? Buddha. Ya. Di KTP Buddha. KTP Buddha. Sekarang KTP-nya juga Buddha? Buddha. Belum diganti. Baik,
gini aja Bu, alhamdulillah kalau memang Ibu sudah menetapkan keputusan bahwa Ibu mau masuk Islam, kita sih senang-senang aja ya Bu ya. Cuman kita juga perlu tahu bahwa Ibu ini masuk Islam karena atas kemauan sendiri, gitu ya Bu ya. Ibu keberatan kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat mengenakan kerudung seperti Bu Nadra atau Bu Mia? Enggak. Nggak keberatan? Enggak. Nah, boleh dipakein dulu Bu Nadra. Bawa atau Bawa. bawa? Ada kita sebenarnya di sini. Ada ya? Oke. Ibu mau ngaca dulu, ada cermin Bu di sana Bu. Kebalik. Balik. Nah, Udah sering pakai jilbab kok. oh udah sering? Kalau foto bareng saya maunya pakai jilbab. Oh gitu, wih keren. Sebelah sini Bu nih. Nah, Oh ini kali yang itunya, Kabelnya. kabelnya. Udah. Nggak apa-apa, aman. ya, aman? Oh ini, alhamdulillah. Kalau sebelumnya Ibu ketika di GBI, Ibu meyakini ajaran Kristen? Enggak. Enggak juga. Oh, tapi berarti selama Ibu ke gereja yang Ibu yakini apa? Tetap Buddha atau? Tetap Buddha sih. Tetap Karena Buddha. dari kecil udah ikut orang tua. Oke. Nah, sekarang Ibu nih mau masuk Islam. Ibu sudah pernah dengar 2 kalimat syahadat? Pernah. Pernah? Tahu artinya Bu? Tahu. Tahu? Boleh sebutin artinya apa Bu? Tidak ada. Ya, aku bersaksi. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Ya, dan aku bersaksi. Aku bersaksi Muhammad Iya. utusan Allah. Alhamdulillah. Ibu udah tahu ya berarti ya. Terus Ibu sudah tahu ini apa namanya rukun Islam? Rukun Islam itu pertama kali bersyahadat Bu. Yang kedua Ibu nanti wajib sholat. Setelah itu Ibu nanti juga ada kewajiban zakat, ya. Ibu nanti juga ada kewajiban puasa. Pernah puasa Bu? Siapa yang suruh? Sendiri, Oh, kemauan sendiri. Gimana rasanya puasa Bu? Ya, Enak. Nanti setelah ini Ibu juga ada kewajiban naik haji kalau mampu, ya kalau mampu aja. Nah, Ibu sudah tahu ini, ya. Apakah Ibu berjanji mau melaksanakan kelima kewajiban ini Iya. dengan sebaik-baiknya? ya, Alhamdulillah. Tadi Ibu juga sudah saya tanya ya, Ibu mau masuk Islam atas kemauan sendiri ya. iya. Nah, mamanya Ibu, apakah tahu Bu Monik mau masuk Islam? Tidak tahu. Tidak tahu. Nanti kalau Bu Monik misalnya berkomunikasi sama Mama, misalnya Mama tahu Bu Monik masuk Islam terus marah-marah, Bu Monik boleh menjawab ke mamanya, tapi harus dengan cara yang paling lembut ya Bu ya. Iya. Di dalam Islam kita diajarkan untuk menghormati orang tua kita, terutama ibu kita. Iya. Ya. Nah, jadi kalau sudah tahu semua begini, alhamdulillah Bu Monik sudah siap ya masuk Islam ya. Iya. Baik, ini sudah disiapkan sertifikatnya. Ibu Monik boleh pinjem KTP-nya. Nah, diperiksa dulu, siapa tahu ada yang salah. Kita bisa perbaikin sekarang. Nah, Ibu tolong baca di sini. Nama, nik, alamat sudah sama nggak dengan KTP? Kalau sudah sama, kita bisa lanjutkan. Kalau ada yang salah, kita bisa betulin sekarang, Bu. Udah. Sudah sama ya, Bu ya? Iya. Baik. Iya, betul ya. Di KTP-nya masih Buddha nih. Buddha tapi prakteknya Kristen ya, Bu ya? Baik. Oke, kalau gitu kita sudah siap untuk melakukan pensyahadatan Ibu Monik. Ibu Monik tolong bacakan dari sini ya, pernyataan memeluk agama Islam sampai sini. Dengan ini saya nama langsung agama sebelumnya aja. Ya. Setelah itu baru ini dengan Dari kesadaran. sini langsung ke sini Ya, aja. iya. Nama sama Nama langsung ke sini ya, tapi mulai dari sini ya Bu ya. Kalau Ibu sudah siap, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wih, alhamdulillah keren. Sedap bismillahirrahmanirrahim. Silakan dulu. Pernyataan memeluk agama Islam sesungguhnya agama yang diridhokan di sisi Allah hanyalah Islam. Iya. Dengan ini Ibu, saya surat Ali Imran ayat 19. Iya. Dengan ini saya menikah agama sebelumnya Buddha dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, Bu Monik, sekarang tangan kanannya telunjuknya ditunjuk ke atas begini ya. Ini sebagai simbol tauhid, Bu. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah SWT ya. Ibu Monik ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia, Ibu ya. Sudah siap, Ibu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Ashadu alla alla ilaha. ilaha illa. Kita ulang, Ibu ya. Asyhadu Asadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Tiada sesembahan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, Bu Monik sudah muslim. Masya Allah, alhamdulillah. Silakan Bu Nadra kalau mau peluk atau cipika-cipiki, kalau saya nggak boleh. Alhamdulillah. Oh, tapi kalau Bumi berarti nggak kenal langsung sama Saya baru kenalnya Monikanya ya? beberapa hari kemarin aja. Baru beberapa hari ini ya. Alhamdulillah. Teman-teman yang lain mungkin silakan kalau mau kasih selamat. Oh, kalau Bapak nggak boleh, Pak. Bapak nggak boleh. Alhamdulillah ya Bu ya. Ibu sudah muslim. Sekarang sertifikatnya Ibu tolong tanda tangani di atas materai. Terus tulis nama di bawahnya, Bu. Iya, boleh, boleh. Bu, ini ada beberapa yang ingin saya berikan ke Bu Monik ya. Ini ada buku, ini KTP-nya saya kembalikan, Ibu simpan dulu. Nggak apa-apa, saya kan tidak saya. Oh iya, sebelumnya gini Bu. Ibu nanti pulang, bawa foto nggak sekarang Bu? Enggak ya, nanti pulang Ibu tempel foto Ibu sendiri ya. Jangan fotonya Bu Nadra ya. Sertifikat ini saya kasih supaya Ibu nanti bisa mengurus perubahan agama di KTP Ibu. Ya, nanti kalau udah tempel foto, di fotokopi atau di laminating, bawa ke kelurahan, cari petugas Dukcapil, bawa KTP ini sama kakak, minta perubahan agama di KTP. Segera Ibu ya. Nanti kalau Ibu sudah ganti, foto KTP yang baru kirim kita.
Ya Bu ya. Saya nggak gitu kok kemarin. Apa sih kasih tahu Pak? Udah jadi belum? Udah dong. Hari Lah, pertama kirim itu dong. besokannya udah. KTP yang barunya sudah Iya, jadi. udah jadi. Foto dong, kirim dong. Boleh. Oh, aduh. Itu Iya, penting soalnya. Diam-diam aja. Ya Allah. Lah, ih, kok kemarin nggak bilang Ini ada buku petunjuk sholat. Ya, Ibu nanti baca pelan-pelan ya. Ibu jangan khawatir. Ibu sambil baca, nanti Ibu akan dikirimin guru, ya, guru privat ke rumah Ibu nanti dari kita. Ya, Bu Nadra mau ajarin juga boleh. Kalau sama ibu, Boleh aja, boleh. Bu Nadra siap ajarin seminggu 2 kali minimal. Iya. Kalau Ibu siap boleh, kalau nggak bisa kita ada guru Bu. Maunya gimana? sama ibu. Oh maunya sama Bu Nadra. Aduh itu Bu berarti udah dijanjiin pahala itu masalah itu. Amin, Allahumma amin. Ya. Diusahakan Bu minimal seminggu 2 kali ya Bu ya. Ibu ajarin Bu Monik sholat sampai ajarin Iqra bisa Bu. Alhamdulillah. Iqra bisa ya? Waduh, Masya Allah Ibu nih. Ini buku Iqranya kita kasih ya. Bu Monik nanti diajarin Iqra sama Bu Nadra. Ya, ini juga ada ada buku Juz Amma. Ya, nanti bisa belajar pelan-pelan. Nah, nanti kalau udah bisa Iqra, Ibu nanti baru bisa baca Quran yang dalam bahasa Arab. Ya. Bu Monik juga nanti belajar bagaimana adabnya seorang muslim memegang mushaf Quran, ya, berwudu, ya, kalau sedang berhalangan nggak boleh pegang mushaf Quran, ya, kalau baca Quran yang di handphone boleh kalau sedang berhalangan, ya. Ibu ini ada sedikit uang, ini adalah uang zakat. Uang zakat ini memang diperuntukkan salah satunya untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, jadi Bu Monik terima aja, saya masukin sini Bu ya. Terus kemudian ini juga ada contekan nih, Bu. Sajadah buat praktek sholat, tapi ada bacaan sholatnya. Nah ya, Bu Mia udah bisa, udah bisa sholat belum? Alhamdulillah sudah kok. Bener. Walaupun bacaannya belum hafal semua, tapi Oke. udah ada itu kok. Jadi sambil nontek sini ya. Iya. Tapi jangan bawa ini ke masjid ya. Tapi katanya nggak apa-apa kok kalau masakan masih apa-apa Iya, belajar. kok. Takutnya nanti sebelah ibu di masjid nyontek lagi. Oh. Gak apa-apa, bercanda. Iya. Ya, ini Ibu Monik tolong terima. Di dalam sini juga ada mukena, ya. Alhamdulillah. Ini buat ibu tuh, semua. perabotan Islamnya udah lengkap. Ya, Alhamdulillah. supaya ibu bisa langsung praktek dengan baik ya Bu ya. Ibu nanti nomor HP-nya udah ditulis di surat pernyataan? Belum. Nomor HP-nya udah? Belum ditulis tadi. Belum tulis ya? Belum. Nomor HP-nya? Nomor HP-nya. Nanti dihubungin. Ditandatangani. Nanti dihubungin sama staf kita ya. Ibu nanti dihubungin. Kalau memang Bu Nadra mau ngajarin Bu Monik boleh. Nanti ada hal lain yang kita juga bisa komunikasiin ya. Ibu Monik terima ini dulu. Gini, kita juga menerima titipan zakat dari orang lain atau dari yayasan lain ya. Zakat itu nanti kita salurkan, tapi mungkin tidak dalam waktu yang bersamaan. Kita juga nanti akan adakan beberapa acara yang kita undang orang-orang yang baru masuk Islam. Seperti Bu Mia, Bu Monik ini nanti harus datang. Saya nggak diundang. Boleh datang temenin Bu Mia atau Bu Monik, boleh datang. Nanti kita ada ini nih Bu. Kita nanti ada mau ngajarin ibu-ibu yang lagi mau belajar baca Quran dengan metode ini. 30 menit bisa baca Quran. Ya, nanti ada ustadznya yang ngajarin ya. Nih ya, Bu. Kalau mau ikut, misalnya ada yang belum baca Quran, boleh datang, boleh ikut. Ya Bu ya, tenang Bu, nggak sendirian Bu. Ada temennya. Ya, nanti ada yang ngajarin. Nanti tunggu undangan dari kita ya, kita nanti undang. Oke. Sampai di sini, Bu Monik ada yang mau ditanya? Kalau misalnya, maaf kok, kalau misalnya belum
kalau kan kalau Islam kan kalau keluar harus berkerudung. Kalau misalnya saya belum bisa, maksudnya Belum siap pakai hijab. belum siap pakai kerudung. Kalau keluar rumah, gini Bu ya. Pertama-tama kita kan, Ibu ini kan baru masuk Islam. Tentu saja kan Ibu pasti masih punya keadaan yang apa ya, membatasi ya. iya, Ibu belajar Islam itu tidak harus hari ini bersahadat, besok udah seperti ustazah. Nah, ya, Iya. pelan-pelan belajarnya. Iya. Ibu pelan-pelan belajarnya step by step. iya, Semuanya step by step. iya, Orang yang baru masuk Islam itu seperti orang yang dapat apa ya, kayak waktu apa sih namanya, Perlahan. grace period gitulah ya. Ibu ada tempo yang istilahnya tidak dihisap gitu. Jadi Ibu juga belajar Islamnya juga pelan-pelan. Tapi yang kita harapkan Ibu belajar Islamnya walaupun step by step tapi berprogres gitu. Ya, ada kemajuannya. iya, Ibu kalau belum bisa pakai hijab karena apa, untuk keluar rumah, nggak apa-apa. Tapi Ibu harus cari cara bagaimana caranya dan kapan Ibu keluar rumah pakai hijab. Iya. Gitu ya. Ibu nanti belajar di dalam Islam, wanita itu kalau yang sudah apa istilahnya, sudah menopause, Oh, udah mana? sudah menopause itu tidak perlu pakai hijab, nggak apa-apa. Kenapa? Kenapa tuh kok? Emang masih ada yang ini? Maksudnya masih ada yang menggoda atau bagaimana gitu? Oh, tapi kalau masih cantik, Ya, orang itu yang tahu gitu, iya. ya orang itu yang tahu. Di Islam begitu Bu. Ibu nanti belajar pelan-pelan pokoknya ya. Ibu sudah menopause belum? Belum lah. Kalau belum berarti masih wajib. Dan Ibu nanti pulang dari sini, Ibu nanti mandi seperti biasa mandi, tapi sebelum mandi mengucapkan niat dalam hati, ya. Niatnya aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Sudah cukup. Ya, aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Itu sebelum Ibu nanti belajar ngaji atau apa itu ya, semuanya pokoknya Ibu mulai dengan mandi besar. Nanti hari ini aja. iya, Tapi besok-besok kalau nggak junub ya nggak usah mandi besar, nggak apa-apa. Ya, pokoknya mandi besar itu dalam keadaan junub. iya, Ya Bu ya. Nah, saya mau kasih tahu Ibu Monik, di dalam Islam kita pahamnya begini Bu. Setiap bayi yang lahir, sama seperti Bu Monik juga dulu waktu lahir, Ibu sebenarnya fitrah. Kita semua fitrah nih. Fitrah dalam arti kita Muslim. Muslim artinya apa? Orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi itu kan nggak bisa apa-apa. Ya. Dia besar karena dititipkan pada orang tuanya. Kalau orang tuanya Muslim, alhamdulillah bayi itu sampai besar dia bisa memelihara kalimat tauhid. Tapi kalau bayi itu lahir di keluarga Buddha, seperti Bu Monik atau saya dulu lahir di keluarga Kristen, kita dulu menjadi Kristen atau menjadi Buddha kan orang tua. iya, Ya kan? Setelah Ibu Monik dewasa, Ibu mendengar Islam, Ibu mau menerima Islam, bahkan Ibu hari ini memeluk Islam, sebenarnya Bu Monik tuh hari ini tidak pindah agama. Tapi Bu Monik itu sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia. Gitu ya. Dan alhamdulillahnya nih, Ibu ya. Setiap orang yang bukan Islam, memeluk Islam, dosa-dosanya orang itu dari mulai dia akil balik atau puber, iya, itu semua diampunin Bu, dihilangkan. Berarti Bu Monik ini untung besar nih. iya. Ya, Saya iri jadinya. Saya iri. nah, jadi Bu Monik itu sekarang seperti bayi yang nggak punya dosa. Dosa-dosanya Bu Monik dulu dari mulai puber, dari mulai gadis, sampai hari ini semua diampunin Bu. Tapi kebaikannya Bu Monik, dari yang gadis sampai sekarang, semua tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Amin. Masya Allah, berarti Bu ini modalnya banyak nih sekarang nih. Amin. Dosanya nol, pahalanya masih banyak.
Alhamdulillah. Nah, karena Bu Moni sekarang nggak punya dosa, doain Bu Nandra, doain Bu Mia, doain saya, doain teman-teman semua. Doain kita semua ya Bu ya, Iya. biar kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Amin. Ya, husnul khotimah itu artinya meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada pencipta kita. Ya Bu ya. Ada yang mau ditanya lagi Bu? Ya. Cukup? Alhamdulillah. Nanti Ibu belajar Islamnya pelan-pelan. Ibu nanti pasti enjoy, ya, pasti Ibu menikmati. Apalagi gurunya tetangga sendiri. Amin. Orang Islam itu Bu, disuruh ngajarin orang, entah baca Quran, entah ngajarin sholat. Orang Islam kalau disuruh ngajarin semuanya nggak dibayar juga nggak apa-apa. Iya. Betul nggak Bu? Betul. Oh, betulnya saya di Macan. Betul. Karena apa? Karena setiap orang yang ngajarin baca Quran, ketika orang yang diajarin baca Quran, orang yang ngajarin itu sampai orang itu walaupun mati masih tetap dapat amal jariah. Itu Tuh. kebaikan. Jadi orang Islam itu kalau udah nemu orang begini otaknya jadi otak bisnis ya Bu ya. Bisnis sama Allah Bisnis ya. pahala, iya. Bisnis Bisnis sama sama Allah. Allah. Ya Bu ya. Iya. Nah, terus satu lagi, apa namanya? Nanti kita akan undang ibu-ibu ya yang mau baca itu, nanti kita akan undang di suatu tempat. Kita ajarin itu sambil praktek nanti. Langsung praktek nanti Bu Mia ya. Iya, siap, Bang. Siap. Nanti gampang. Insya Allah dalam waktu paling ini kan 30 menit nih. Iya. Karena banyak orang mungkin ya sekitar 45 atau 1 jam lah ya. Nanti praktek satu-satu. Langsung. Boleh, siap. Ya. Ya. Sebentar. Suci mana ya, Tok? Ci? Udah belum? Udah, tapi sama Mbak Melisa lagi jalan. Oke. Jadi belum, Belum di print ya? Belum bisa di print? iya. Dia lagi nggak bisa buka laptop soalnya. Oke. Ya udah, nanti gini aja nih. Masih lama nggak sih Melisanya? Kata tadi sih udah di jalan, tapi nggak tahu bisa sampai mana. Jam berapa? Coba cek. Enggak. Ada sesuatu nanti buat Mumi. Oh, gitu. Alhamdulillah. Ya. Memang kita sekalian tunggu sekalian gitu. Oh gitu. Oh, makasih. Nanti yang buat Bu siapa? Bu Monik, tolong ditunggu aja ya. Dari kita nanti ada titipan. Titipan dari Allah SWT. Amin. Amin, amin, Amin. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada lagi, saya tutup ya, Bu Monik ya. Nanti kalau ada Tanya pertanyaan, yang lebih dalam memangkok. nah, kalau ada Apa pertanyaan, itu? jangan sungkan-sungkan tanya Bu Nandra. Saya mau Kalau Bu Nandra minta nggak bisa jawab, tanya saya. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya tanya guru saya. Kalau ngadepin anak-anak yang kayak beda agama begitu, gimana kok? Gini Ibu, ketika Ibu berurusan dengan anak yang beda agama, Ibu harus kasih tahu pertama kali setiap warga negara itu berhak memilih agama apapun yang diakui di Indonesia. Ya. Dilindungi sama negara. Ya. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Ya. Jadi siapapun tidak bisa melarang seorang warga negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Termasuk anak, termasuk orang tua, termasuk saudara, tidak ada yang bisa melarang. Ya Bu ya. Iya. Dan Ibu di rumah kalau misalnya tinggal dengan keluarga yang bukan Islam, takutnya nanti mereka masih ada yang makan babi. Nah, Ibu harus pisahin tuh Kalau di rumah sih, alat makannya. alhamdulillah nggak pernah masak lagi kita. Nggak pernah masak. Nggak pernah. Semenjak tinggal di Babelan kita nggak pernah lagi. Ibu yang tahu. Oke, udah nggak pernah masak lagi Bu ya. Kasian kok kalau dia kan suka dagang ya. Mm-mm. Jadi kadang ya warga Babelan tuh kalau ada dia dagang misalnya ayam atau apa, jadi tuh kayak orang ragu-ragu gitu. Oh. Jadi dia pengen usaha tuh kayak mati gitu karena dari Bukan segi Islamnya. gitu. Sebenarnya sih kalau memang dagangannya Ibu Enak Monik, kok. walaupun dia bukan Islam, orang Islam tetap boleh beli. Iya, tapi kan kebanyakan di situ itu pada takut. Takut. Nandung. Takut karena kita ada sebenarnya udah lama semenjak kita pindah ke sono nggak pernah lagi. Oke. Itu pun paling kalau Imlek itu di mama. Oke. Itu kalau
masih ada almarhum bapak. Ya, nanti besok-besok kalau Ibu Monik jualan makanan lagi, sudah pakai hijab, orang pasti nggak takut lagi ya. Insya Allah, Bu. Dilancarkan rezekinya. Ya, amin, ya, Bu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya, Bu ya. Alhamdulillah, karena kita sudah menyaksikan Bu Monik tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua nih ya, dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, ya. Dan juga insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dijauhkan dari api dan asap neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya Bu ya. Baik, kalau gitu terima kasih banyak juga atas perhatiannya buat para pemirsa. Para pemirsa yang sudah menyaksikan Ibu Monik tadi bersyahadat juga insya Allah mendapat pahala ya. Juga buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami dalam membina para mualaf seperti Bu Mia dan Bu Monik, silahkan bisa mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Dan konfirmasi bisa ke nomor handphone 0896 30 300 300. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat ya, ya. Nanti tetap komunikasi sama kita ya. Alhamdulillah, gua upload foto, upload video pakai aplikasi update. Makanya install update kalau nggak mau kudet. Ini alhamdulillah, ini kita ada titipan buat Bu Mia Hermawati nih. Ini ada penyaluran zakat ya. Bisa dipakai buat modal usaha. Amin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini. Ya, tolong diterima dengan baik. Sudah ditransfer. Makasih kok. Masya Allah, makasih kok ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, amin. Amin kok, insya Allah. Buat dagang, jangan berjajan. Pasti kok, ya Allah. Ya, nanti yang Bu siapa Monik tunggu gilirannya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Ih, nggak mau nangis dong. Itu tisu. Enggak. Ya udah nangis lu dia. Si gembel. itu bentuk dari kepedulian kita ya, di Islam. Zakat itu adalah memang diperuntukkan bagi orang-orang seperti Bu Mia ya. Seperti orang Bu Monik juga pasti ada yang menyalurkan zakat buat Bu Monik ya, insya Allah ya. Nanti kalau lagi apa namanya bisa lagi dagang, bisa buat beli barang apa gitu ya, udah maju, foto kirim kita biar kita senang gitu ya. Buat sarapan mau kok? Saya jualan lontong sayur mau donat kok. Mau nggak Kamelisa aja? Nggak usah. Kamelisa aja, Kamelisa saya mau. Saya bikin lontong. Enak kok, kan lagi. Alhamdulillah. Makasih ya kok. Ya, sama-sama. Kok juga. Ya, makasih ya. Iya kok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.